beberapa tayangan terkait dengan hal itu. Saya coba akan menayangkan nanti ya. Saya akan bacakan setelah saya up dulu. Oke. Oke, sebentar ya, sabar ya teman-temanku. Jadi informasinya, Nikita Mirjani saat ini dalam kondisi sehat walafiat dan sudah menerima kunjungan dari keluarganya, teman-teman. Teman-teman semua, seperti kita ketahui ya, Nikita Mirjani berada di rutan Pondok Bambu karena ditolak kasasinya. Oke, teman-teman sudah tahu semua lah. Nah, kemarin rame adanya anggota DPR RI ya, DPR RI, yaitu Diah Pitaloka yang speak up lah terkait dengan kondisi Nikita Mirjani. Saya bacakan dulu ini ya teman-teman ya. Kondisi sudah sehat, Nikita Mirjani ikut rayakan Lebaran di rutan. Oke. Baru hari ini teman-teman ya, saya bacakan dulu. Judulnya, kondisi sudah sehat, Nikita Mirjani ikut rayakan Lebaran di rutan. Sebelumnya juga kita ucapkan minal aidin wal faizin untuk teman-teman semua ya, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita mulai. Aktris Nikita Mirjani merayakan Lebaran tahun ini di penjara. Permohonan kasasi dalam kasus pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang terhadap Dr. Reza Gladys ditolak Mahkamah Agung. Oke. Atas putusan tersebut, Nikita Mirjani tetap harus menjalani vonis selama 6 tahun penjara dan kini mendekam di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Nikita sempat dikabarkan jatuh sakit hingga harus mendapatkan perawatan medis di dalam tahanan. Namun, kuasa hukum Nikita menyebut kondisinya sehat saja. Alhamdulillah sehat walafiat, ujar Fahmi Bahmid kepada Kumparan hari Minggu tanggal 22 Maret. Oh, hari ini ya. Fahmi Bahmid dengan menjelaskan secara rinci mengenai diagnosa medis atau perawatan apa yang telah dijalani oleh Nikita Mirjani. Kondisi detailnya tanyakan ke dokter ya, jangan ke saya, tambah Fahmi Bahmid. Senada dengan Fahmi, Galih Rakasiwi, tim kuasa hukum Nikita juga menegaskan kondisi kliennya sudah stabil. Sebelumnya, Nikita Mirjani diberitakan sakit usai aktris sekaligus anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, berkunjung ke rumah tahanan Pondok Bambu. Rieke yang saat itu sedang melakukan kunjungan kerja mendapati Nikita dalam kondisi sakit. Selain mengecek fasilitas dan tata kelola di sana, kebenaran juga aku dapat kabar bahwa teman kita, Nikita Mirjani, dalam keadaan sakit, ungkap Rieke Diah Pitaloka melalui unggahan di akun Instagram. Dalam kunjungan tersebut, Rieke melihat langsung kondisi fisik Nikita yang melemah hingga harus dibantu dengan alat medis. Kondisi Nikita saat ini dalam keadaan drop. Tadi badannya hangat dan dalam kondisi diinfus, ujar Rieke saat menceritakan suasana di rutan. Rieke pun meminta dukungan doa agar Nikita Mirjani dapat segera pulih sepenuhnya. Mohon doa untuk kesembuhan Nikita Mirjani, ucap Rieke. Oke teman-temanku, saya juga memiliki foto seperti ini ya. Jadi dia dalam keadaan baik-baik saja teman-teman ya. Ini seperti yang ada di belakang saya. Mana ini yang dari 1, 2, 3, 4, 5, mana yang Nikita Mirjani teman-teman? Mana yang Nikita Mirjani? Yang ini mungkin yang putih. Yang putih yang di atas tuh. Yang ini.
atau yang sono Nikita Mirjani atau yang belakang sono. Coba teman-teman cari yang mana ya. Ini adalah gambaran di mana Nikita Mirjani tampil ya. Terlihat di media ya, momen lebaran di balik jeruji Nikita Mirjani tampil sehat dan ikut sholat id. Oke, jadi teman-teman yang bertanya bagaimana kabarnya Nikita Mirjani, dia dalam keadaan sehat walafiat ya di sana ya. Ini dia di sini ada tulisannya di situ nih, muka bantal semua. Itu bukan saya loh teman-teman yang nulis itu. Yang nulis itu bukan saya, itu dari sononya ya. Ini baru saja 2 menit yang lalu ya, saya juga ambil di tayangnya pada tanggal Minggu 22 Maret 2026 pukul 17, mana sih jamnya nih? Pukul 17.25. 17.25 ya. Oke teman-teman ya, jadi kabar baik ya, kabar baik datang dari Nikita Mirzani. Malam Pak Zi, bahas tahanan KPK yang boleh pulang ke rumah gimana? Ya itu berarti spesial itu, kalau ada yang boleh ada yang tidak itu. Harusnya kan nggak boleh itu, cuan ya cuan. Kalau si pemeras itu muka panci. Yang mana sih? Aku nggak tahu nih yang mana nih. Yang mana nih? Dari 1, 2, 3, 4, 5 yang mana nih? Karena mungkin saya bukan ini ya, bukan. Mungkin ada penggemar-penggemar yang tahu yang mana nih. Mungkin yang belakang sana tuh yang pakai putih ya, pakai telekung hitam. Yang bibirnya nih, yang bibirnya begini nih, begini. Ya kah? Iya kah? Yang tengah ya? Nomor 3 dari mana? Oh, satu. Bukan yang melet ini. Yang ini nih. Oh, yang ini nih mungkin ya. Aku nggak tahu ya teman-teman ya. Saya yang monyong. Jadi teman-teman, jadi yang khawatir-khawatir itu karena sakit itu tidak ya teman-teman, udah sembuh ya, udah sembuh. Tadi juga sudah menerima kunjungan dari keluarganya ya. Kabarnya ada beritanya tuh, sudah dikirimkan apa namanya itu ketupat. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman ya, nggak ada masalah. Nah, saya belum mendapatkan informasi ataupun video-video terkait dengan apa langkah yang akan diambil ya, apa langkah yang akan diambil oleh pihak Nikita ya. Dari pengacaranya pun belum ada nih, dari pengacaranya juga belum ada nih. Apakah mau apakah saya tidak tahu ya. Yang jelas kita ya di bulan baik ini kita berdoa ya supaya semuanya sehat walafiat dan bisa menjalankan ini. Yang mulutnya monyong ke depan itu mamuka tak. Ini loh yang ini kan yang tengah kan, yang ini kan gini nih. Ini ada yang ini ada jidatnya nggak kelihatan, ini putih. Yang ini apa ini warna apa nih? Biru dongker ya. Yang ini hitam. Yang belakang putih. Nah, ini kita tuh yang mana? Aku nggak tahu karena dia model kayak gitu. Aku pikir yang melet ini kah? Yang melet ini tuh yang belakang yang nggak kelihatan. Jadi teman-teman, situasinya di sana inilah Lebaran kemarin ya, diambil fotonya. Ini baru tayang ya teman-teman ya, baru tayang. Kalau baru tayang begini nggak perlu dikhawatirkan, sudah menikmati lah. Artinya sudah menerima ya, menerima bahwa PK kemarin ditolak. Kalau ada yang nanya mengenai tahanan KPK kok tidak ada, itu katanya sih saya dengar tahanan rumah ya. Tahanan rumah. Saya tidak tahu itu, saya tidak tahu. Justru menjadi pertanyaan itu teman-teman. Ada kalau nggak salah yang mantan Menteri Agama yang ditahan KPK, kemudian saat sholat id itu nggak ada sendirian. Tapi ada yang menceritakan bahwa malam sebelumnya itu keluar, katanya sih tahanan rumah gitu loh. Emang boleh, kenapa nggak ditahan rumah semua itu gitu loh, ya kan? Nah, saya tidak tahu teman-teman, saya belum baca beritanya, tapi
sudah mendapatkan informasinya. Oke, mungkin teman-teman ingin tahu ya, Nikita Mirzani tanggal saya tak biar nggak salah ya, tahanan Nikita Mirzani ya. Penahanan Nikita Mirzani terjadi pada tanggal 4 Maret 2025, teman-teman. Sejak tanggal 4 Maret 2025 hingga sekarang ini tanggal 22 Maret, artinya sudah tahun lebih 20 hari. Ya lebih 20 hari. Lebih 20 hari. Ya udahlah, hitung anggaplah dibulatkan menjadi 1 tahun. Jadi Nikita Mirzani berada di penjara ini selama 1 tahun ini adalah yang terlama selama ini. Meskipun diakui oleh Nikita Mirzani pernah di penjara, pernah masuk tahanan, tapi tahun 2026 atau 2025 ini adalah yang terlama, teman-teman. Yang terlama ini saya sebutkan ini ya. Pertama masuk itu tanggal 4 Maret 2025 ya. 2025 kemudian diperpanjang sampai sekarang ini sudah 1 tahun lebih, teman-teman. 1 tahun lebih sudah memasuki ke ini. Kalau tahun pertama sudah selesai, teman-teman, tahun pertama sudah selesai, ini memasuki tahun kedua nih, ya kan? Kan Maret tuh, Maret tanggal 4, sekarang Maret tanggal 4 sudah selesai, itu tahun pertama sudah dilalui, sekarang memasuki tahun kedua nih, tahun kedua. Kalau putusannya itu 6 tahun, berarti masih berjalan 5 tahun lagi hitungan waktunya. Kalau ini sampai ke tahun yang akan datang sudah 2 tahun, berarti masih ada 4 tahun. Jadi mudah diingat ini, teman-teman, karena tanggalnya kita hitung saja tanggalnya, yaitu tanggal 4 Maret 2025. Begitu, teman-teman. Saya sendiri sampai saat ini belum tahu apa rencananya ya. Rencana daripada pihak dari Nikita Mirzani, apakah PK, peninjauan kembali, apakah menerima begitu saja ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya PK itu ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah adanya bukti baru, ya minimal kalau ada bukti baru bolehlah. Yang dimaksud bukti baru adalah bukti yang selama ini tidak pernah ditampilkan di dalam proses persidangan. Nah, gitu ya. Bukti yang tidak pernah ditampilkan dalam proses persidangan. Kemudian yang kedua, adanya putusan yang bertentangan. Apakah putusannya bertentangan? Yang jelas dakwaannya adalah pemerasan dan TPPU. Vonisnya juga pemerasan dan TPPU. Artinya tidak ada pertentangan di situ. Kemudian yang ketiga adalah adanya kekilafan hakim atau adanya kekeliruan. Apakah benar Nikita Mirzani yang divonis, ataukah saudaranya, ataukah adiknya? Itu yang tercatat apabila terjadi kekilafan hakim. Pernah ada yang kembar itu namanya Suwarno sama Sumono misalnya, ya kan? Yang melakukan itu Suwarno tapi yang ditahan Sumono, itu namanya kekilafan atau kekeliruan, ya. Kemudian yang keempat adanya kebohongan atau tipu muslihat. Kira-kira dalam kasus ini ada nggak tipu muslihat? Kan begitu. Kalau tidak ada tipu muslihat ya gimana? Ya, intinya banyak tuh para netizen yang selalu bilang kan masih ada PK, kan masih ada PK.
PK itu tidak mudah, ya. PK itu tidak mudah. PK itu harus ada, satu diantaranya adalah novum. Satu diantaranya adalah novum. Atau kalau tidak punya novum, menyatakan bahwa putusan hakim itu keliru atau bertentangan. Nah, gitu. Yang ketiga ya teman-teman ya, minimal ada kesalahan hakim atau ada kekilafan yang nyata, ya kan? Kalau ada. Atau yang terakhir nih, yang keempat nih, ada kebohongan. Sebenarnya itu tidak begitu, sebenarnya tidak terjadi. Sebenarnya itu hanya ngeprank misalnya. Nah, itu. Kalau itu semua bisa dibuktikan, maka Nikita Mirzani bisa mengajukan PK dan punya peluang untuk bebas. Punya peluang untuk bebas kalau punya bahan itu. Kalau tidak ada bagaimana? Ya dijalani sampai pada akhirnya selesai. Ini nggak lama karena ada namanya waktu pengajuan ya, permohonan permohonan apa namanya, pembebasan bersyarat ya. Nah, pembebasan bersyarat juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Kalau nggak terpenuhi syarat-syaratnya ya nggak dibebaskan nanti. Misalnya salah satunya adalah berkelakuan baik, insaf, ya kan? Bersedia untuk bekerja sama, bersedia untuk wajib lapor dan sebagainya. Kalau tidak memenuhi untuk permohonan ini, ya maaf saja teman-teman. Maaf saja, pasti tidak akan mampu dibebaskan secara bersyarat. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini kenapa Nikita Mirzani sampai ditahan? Nah teman-teman harus reaktif nih dengan saya nih, ngobrol nih dengan saya. Kenapa Nikita Mirzani kok ditahan? Coba tapping. Kenapa Nikita Mirzani ditahan? Halo, terima kasih. Saya juga ya mengucapkan minal aidin wal faizin sama teman-teman ya. Kita ngobrol-ngobrol ringan ya, ngobrol ringan. Oke. Pertanyaan saya, kenapa Nikita Mirzani ditahan? Padahal tuh banyak dukungan, banyak dukungan. Begini teman-teman. Nikita Mirzani mengatakan bahwa edukasi ya, menyelamatkan muka wajah emak-emak Indonesia katakanlah. Oh, wajah emak-emak Indonesia. Kalau dia menyelamatkan wajah emak-emak Indonesia, itu bagus niatnya. Betul ya teman-teman ya. Niat menyelamatkan wajah Indonesia itu bagus. Niat menyelamatkan wajah emak-emak, wajah wanita Indonesia itu bagus. Itu niat yang bagus. Nah, niat itu menjadi apa namanya, menjadi uh, tercederai ketika ada permintaan uang itu. Ketika ada permintaan uang, itulah yang menjadi pertanyaan. Kalau memang niatnya bagus, kenapa mesti menerima uang? Oke, ya dari situlah sehingga eh, proses hukum berjalan, sidang pembuktian dijalankan, dan pada akhirnya adalah divonis, ya divonis. Setelah divonis ya saat ini kasasi, ya kasasi. Karena kasasi ditolak, maka yang bersangkutan tetap menjalani vonis selama 6 tahun, ya 6 tahun penjara. Apakah 6 tahun penjara itu ringan? Nah, kan itu ya pertanyaan ya. Begini teman-teman, kalau kasusnya itu adalah kasus pemerasan, itu berat.
karena ancaman pidananya 6 tahun, vonisnya sekarang ini 6 tahun. Tapi kalau berkaitan dengan TPPU, TPPU ya, TPPU itu ringan. Karena sekarang pertanyaannya, ini kasusnya ada TPPU atau tidak? Ada. Vonisnya berapa? 6 tahun. Artinya apa? Ringan, gitu ya. Ringan. Jadi kalau ringan begini, ya sudah terima aja, termasuk para pendukung-pendukungnya ini. Ringan saja, diterima, jangan terus ngoceh-ngoceh nggak karuan, ya. Mau bebas mau tidak. Jadi ya syaratnya untuk bebas itu ya harus ada novum, harus ada kekeliruan hakim, harus ada kekilafan hakim. Kira-kira ada atau tidak? Begitu. Ini di sini ada ya pendukung-pendukung Nikita Mirzani. Nggak apa-apa, biarin aja dia ngoceh, nggak apa-apa. Dia bilang kan, dia bilang tua-tua gitu kan. Ya, ini dia belum pernah sampai tua. Saya kasih tahu nih, dia belum pernah sampai tua. Dan mungkin tidak akan sampai tua. Karena dia melecehkan orang tua. Anak-anak muda sekarang itu hanya punya otak yang di dalamnya itu hanya pokoknya. Makanya ya seperti ini nih. Seperti ini nih. Dia katanya muda-muda begini, tapi belum tentu dia bisa sampai tua. Ya kan? Kalau saya sudah pernah muda itu. Ya. Gitu. Teman-teman kalau tidak suka mendingan teman-teman pergi. Kalau tidak pergi berarti ikut sibuk juga. Itu masalahnya karena kebodohan kelihatan di situ. Ya. Gitu teman-teman. Silakan teman-teman tapping saja nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Mungkin jangan bilang orang tua cepat mati, oh nggak bisa. Banyak kok yang muda mati duluan karena penyakitan, penyakit hati gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kenapa sekarang ada model baru lagi teman-teman? Nggak apa-apa, biarin aja, biarin, jangan dibantah teman-teman, biarin aja dia ngoceh, biarkan. Biarkan dia introspeksi ya, introspeksi diri. Mereka-mereka yang harus introspeksi ya. Jadi gini, ada model yang sama lagi sekarang mengatasnamakan masyarakat, sekarang eh, mengatasnamakan apa namanya itu konsumen. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya juga duit. Masalahnya itu di situ. Masalahnya di situ. Ya, teman-teman jangan berkelahi, biarkan saja mereka yang punya hati sirik. Dia benci sama saya nggak apa-apa. Ya, dia sedang benci sama saya nggak apa-apa. Memang sengaja. Kalau dia nonton begini dia seneng dia. Seneng sama Nikita Mirzani yang ini kan pendukung-pendukung ini hanya cuma tapping-tapping doang. Kalau pendukung aslinya itu besok di sana, nengok di Pondok Bambu, tapi nggak nengok juga, cuma tapping-tapping. Karena otaknya udah ini ya, apa namanya, rendah mungkin ya, karena rendah itu. Sehingga coba, ada yang naik nggak? Ada yang mau naik nggak? Saya kasih naik nih. Mari kita bicara kenapa. Oke, pengennya itu bebas. Pengennya itu bebas. Karena nggak bebas, yang disalahkan yang ngomong begini nih yang disalahin. Padahal enggak itu. Ya, ya, ya kan? Iya nggak? Ini pengennya itu kayak si siapa ini pengennya bebas. Tetapi karena nggak bebas ya kan, nggak bebas. Yang disalahin ini yang ngomongin. Padahal ngomongin itu pengalaman ini. Kalau kau begitu ya dengan peristiwa seperti ini, kau jangan ikuti. Dia bisa melakukan ini tuh karena kamu dukung itu, sehingga dia melakukan seperti ini. Nah sekarang kalau memang kau pendukungnya, ya kan, kamu ini pendukungnya, kau gantikan sana. Kok Rike Diah Pitaloka bilangnya sakit?
Ya namanya manusia kan ada naik turunnya ya, kadang-kadang panas. Tapi hari itu juga sudah sembuh, sudah sehat. Gitu. Udah sehat ya. Apalagi teman-teman mau tulis apa itu nggak ada pengaruhnya buat saya, nggak ada pengaruhnya buat saya. Mau mencaci maki, mau mengungkapkan apapun nggak ada. Kita ini sudah lama hidup, sudah punya pengalaman. Apalagi kalau anak-anak muda yang baru pegang HP itu yang tapping-tapping itu, guys, sudah biasa, sudah biasa. Ayo tapping lagi, mana tadi? Ya, ada kok nama-namanya ada. Oke, jadi ini adalah momen Lebaran di balik jeruji. Nikita Mirzani tampil sehat dan ikut sholat Id. Pendukungnya marah karena kecewa, Mister Z. Iya saya tahu, pengennya tuh bebas. Tapi bebas pakai apa? Pakai mulut, pakai tappingan-tappingan, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Loh, kalau saya ngomong apa adanya, beritanya ada kok itu baru di Maret 22 2026. Nyata kan beritanya ada. Bahkan mungkin kamu sendiri ya yang tapping-tapping itu belum baca. Pendukung macam apa itu kok nggak baca, nggak ngikutin. Aku nggak pendukung aja ngikutin. Ya nggak teman-teman? Aku tuh nggak dukung, tapi aku ngikutin perkembangannya. Katanya mereka-mereka ini pendukung. Pendukung apaan? Pendukung Pret itu namanya itu. Masa dia nggak tahu dia ada wajah barunya ada di sini nih. Gimana ini pendukung kok nggak ngikutin? Kalau namanya pendukung, apalagi yang berkarat-berkarat itu ngikutin lah, ya kan? Supaya tahu perkembangannya, sakitnya sakit apa gitu. Jadi gini teman-teman, pada intinya mereka-mereka itu menginginkan bebas. Karena apa? Sebelumnya tuh kalau fiti-fiti, ya ini nanti saya buka di ceritanya ini. Fiti-fitinya itu kalau ada tulisan Nikita Mirzani bebas, diserbu itu. Lihat aja tuh, diserbu. Mereka nggak tahu karena kebodohan, dikerjainlah, dikerjainlah orang-orang yang suka bikin fiti-fiti. Termasuk saya, tak kasih judul Nikita Mirzani bebas tuh langsung diserbu itu. Kenapa? Dia nggak baca, katanya amin alhamdulillah Tuhan maha besar. Lah emangnya Tuhan maha besar itu gara-gara doamu itu dia masuk gitu ya. Rame, ribut. Maunya saya itu, kamu kalau memang pendukung-pendukungnya, kau datangin di Pondok Bambu, tulislah itu pakai spanduk. Kami mendukung Nikita Mirzani gitu, biar keren gitu ya. Aku nggak marah ini, aku cuma suka aja dengan teman-teman pada tapping-tapping ini, kekecewaan yang tidak, yang harapan deh, harapan yang mengecewakan ya ini, harapan yang mengecewakan karena diberikan terus harapan-harapan, katanya ya, kita menjadi bebas, padahal nggak bebas, cuman baca-baca tapping gitu jadinya. Makanya bermainlah yang jauh ya, bermainlah yang jauh. Kalau menyelam itu ibarat kata menyelamlah yang lebih dalam supaya pandai ya, supaya pandai menyikapi itu. Gak ada mereka-mereka itu yang ini ya, yang apa namanya, katanya setia kemudian mendukung kemudian mau ke atau setidak-tidaknya kalau pendukung berat silakan digantikan. Saya sebagai pendukung berat akan menggantikan. Lu coba digantikan itu. Ya, bisa ya nggak tahu, coba aja karena itu kan namanya dukungan ya, bentuk dukungan. Ini fakta ya, saya bercerita tentang fakta-fakta ini. Jadi di mereka-mereka itu ya, aku nggak tahu apakah aku sudah 1 tahun nih julid-julid sehat walafiat, daripada daripada kamu nih is all nih apa nih is all ya, tak buka, kamu tak buka ya.
Kamu baru 270, kamu seorang laki-laki, namanya Pak Joko. Ah, males saya. Joko, Pak Joko, tapping lagi Pak Joko. Joko, tapping lagi Joko. Dunia Bapak tidur takut stroke. Insya Allah jauh dari stroke ya. Insya Allah jauh dari stroke. Jangan bilang stroke, nanti jangan-jangan kamu yang kena stroke. Hati-hati kalau ngomong, hati-hati. Ucapan adalah doa, hati-hati, hati-hati. Katanya kamu orang beragama. Kok ngomong gitu ya? Hati-hati, hati-hati. Kok kira ini kalau orang tua stroke, ada juga anak-anak anak baru sudah stroke, itu hati-hati loh kamu tuh. Kamu nggak lihat tuh namanya bintang film itu, penyanyi juga kemarin tuh masih muda meninggal tuh, hati-hati kamu, jangan merasa bahwa kamu muda ya, hati-hati, hati-hati, hati-hati ya, hati-hati kamu, hati-hati, hati-hati. Ini ada pilihanku namanya Palagun, 272 pengikutnya, gambarnya timbangan tapi bicaranya kayak anak-anak. Lebih baik kamu nggak bisa bersuara. Ayo, ayo tapping lagi. Kalau bisa kau hebat. Ini bahas apa sih? Nggak ada bahas. Ini cuma saya ngasih tahu tuh. Ini ya momen Lebaran di balik jeruji. Nikita Mirzani tampil sehat dan ikut sholat Id. Itu judulnya. Tapi yang tapping karena pendukungnya ingin bebas, marah dia. Ngapain sih baca-baca itu loh? Ini saya kasih tahu. Ini surat kabar baru saja saya beritakan. Marah. Kenapa mesti marah kalau pendukung? Harusnya alhamdulillah nih kita menjadi sehat kan begitu. Mana sih? Harusnya itu alhamdulillah beritanya ada. Nih kita menjadi masih sehat walafiat, ikut sholat Id. Lah kok tappingannya kok jadi kayak gitu? Katanya julid. Yang mana yang julid? Oh ini asli kok. Pusing itu dia mungkin. Pusing karena dia berharap-harap bebas. Bingung caranya mau membebaskan bagaimana. Sehingga kita ini yang dijulitin jadinya. Ya kan? Harusnya mereka seneng kan ada beritanya bahwa dia sudah sehat. Kalau berita kemarin kan beritanya sakit. Nah sekarang saya sampaikan nih beritanya sudah sehat. Harusnya seneng gitu. Harusnya bahagia, alhamdulillah, tak niki, ami-ami, sehat. Begitu, gimana sih? Aduh, 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 aduh. Makanya kadang-kadang itu otak juga kan perlu juga bersih-bersih dikit gitu ya. Bapak ini nggak bahas MM nggak. Aku barusan makan. Tenang aja, tenang aja dunia back. Barusan makan, jadi nggak perlu kamu pengikutmu baru 146. Dunia back ini penjual tas ini. Kayak kamu nggak layak lah di sini tuh. Kamu nggak layak kayak. Tapping tuh, tapping aja kamu. Ya, kamu tapping aja ya. Nah, silakan tapping. Ayo, tapping, silakan. Dunia back, tapping aja, tapping. Ya, aneh, aneh. Tappingannya ya gitu-gitu, kayak kuman itu. Datang, tapping, kabur. Kemudian datang lagi, tapping, kabur. Nggak pernah dia tanya-tanya, itu nggak pernah. Jadi kalau pendukung-pendukung yang cerdas, pendukung-pendukung yang berakal, dia pasti akan bertanya, Pak kok bisa itu ditahan kenapa ya? Pak kok nggak bisa bebas kenapa ya? Dia nggak tahu itu, dia nggak tahu. Harusnya itu bertanya, apa sih syaratnya PK? Apa sih syaratnya kasasi? Lu kok nggak tembus ya kasasinya? Lu kok nggak tembus ya bandingnya? Itu harusnya, ya kan? Emangnya kalau di tapping-tapping itu kemudian bisa bebas? Tidak. Tappingan-tappingan kamu itu justru memperberat di sana. Emangnya di penjara itu karena saya? Enggak lah. Di penjara karena perbuatannya. Paham nggak sih? Ayo, ayo tapping lagi.
tapping yang banyak gitu loh, yang lebih ekstrim lah, tapping yang lebih ekstrim, ya. Dia itu orang itu dihukum bukan karena benci sama orangnya, bukan, tapi karena perbuatannya gitu ya. Aku tadi udah bahas itu tadi yang mengenai Yakul ya, Yakul, Yakul itu kan mantan Menteri Agama. Aku nggak tahu itu penahanan rumah atau penahanan kota atau apa. Kalau tahanan semua di ACC semua dong, bukan hanya satu kan begitu. Alasannya apa saya belum tahu. Gitu ya. Oke. Pengen lihat yang bilang nggak salah. Terus dibeli. Nggak salah bagaimana? Sekarang pertanyaan saya begini, Molly, contohnya begini ya, Molly ya. Kan kalau nggak salah nggak mungkin. Ini kasih tahu nih ya. Ini jari saya ini ada 5. Silakan dipotong nih jari saya, dipotong ini. Tidak mungkin orang tidak bersalah itu di penjara. Tidak mungkin. Apa salahnya? Nih, kita mulai dari awal. Katakanlah mendapatkan uang 4 miliar, ya kan? Ya enggak? Halo Cil, mendapatkan uang 4 miliar. Ditanya sama Nikita, itu uang apa? Uang endorse. Mana bukti endorse-nya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti salah. Gitu cara cara ngitung-ngitungnya. Uang 4 miliar itu uang apa? Uang kesepakatan. Mana kesepakatannya? Kalau nggak ada, itu salah. Oke, oke. Uang apa itu 4 miliar? Dia sebutkan, dia yang sebut sendiri kan, uang cuma-cuma. Uang cuma-cuma, kalau bisa dibuktikan itu uang cuma-cuma, ya bebas. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan, ya itulah salahnya. Begitu aja kok repot. Jadi nggak ada itu uang 4M itu cuma-cuma. Dibuktikan saja. Mana lu mana yang merasa ini tadi, yang tapping-tapping tadi. Uang sumbangan. Sekarang saya tanya, uang sumbangan itu untuk apa? Untuk anak yatim piatu misalnya. Lah kok larinya ke rumah, kan begitu. Jadi itulah kesalahan-kesalahan itu. Jadi mari kita berpikir secara real, secara rinci, ya, secara fakta. Jangan asal-asal pokoknya, aduh kalau sudah pokoknya udah menyerah saya. Begitu, ini fakta sehingga sekarang ini yang bersangkutan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Nah, bagaimana 6 tahun penjara itu apakah dijalani 6 tahun? Tentu saja tidak. Ini Nana ini kenapa kau jadi marah begitu? Jangan kau tahu lah. Jadi kenapa haruskah 6 tahun penjara? Tentu tidak. Di dalam aturannya itu apabila telah menjalani 2/3 masa masa hukuman, masa hukuman itu bisa mengajukan yang namanya pembebasan bersyarat. Nah, itu silakan tepuk tangan. Pembebasan bersyarat itu harus memiliki kelakuan baik, harus bertindak sopan, begitu ya. Jangan bikin kegaduhan. Nah, itu nanti dipertimbangkan itu, ya kan? Ya enggak? Oke, gitu. Jangan marah sama saya, beritanya ada di sini kok marahnya sama saya. Aneh kan. Oke, teman-temanku, kok aku dimarahin ini ada Cantika ini. Cantika, kamu ini ahli hukum kita datang nih. Kita datangkan ahli hukum dari mana nih? Ya, yang mau naik silakan naik. Ya, ya jangan jangan juga hanya gara-gara gara
gara-gara apa namanya ini, jangan menganggap orang lain tuh lebih rendah ya, jangan pernah merendahkan orang lain. Orang lain itu justru memiliki keunggulan. Ya, kamu anggap aku tuh rendah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu mau bilang saya begini, nggak apa-apa. Kamu bilang saya ini tua, nggak apa-apa. Oh, saya juga pernah muda, saya bisa menyekolahkan anak saya, kuliah anak saya, sampai menjadi dokter, kuliahkan anak saya sampai menjadi seorang eh, di BUMN. Ya, saya tetap bangga. Kamu tapping apa saja itu belum tentu kamu bisa lampaui orang lain gitu loh. Jangan merendahkan orang lain lah ya. Kalau mau tapping aja. Saya ini cuma membaca ini itu loh tuh. Momen Lebaran di balik jeruji. Nikita Mirzani tampil sehat dan ikut sholat Id. Harusnya kamu tulis di bawah itu. Alhamdulillah Kak Niki sehat. Harusnya begitu. Masa langsung tappingannya? Udah tua katanya. Loh, apa urusannya dengan saya? Saya kan nggak nulis berita ini. Aneh nih. Iya kan? Cantika. Assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam. Kamu di Taiwan sholat Id di mana? Kemarin nggak bisa sholat karena ya kan perempuan gitulah Mr. Ji. Nah, itu kan alasan, itu harus dibuktikan dengan cermat dan terlihat. Loh kan kalau orang laki-laki kan nggak ada itu, kalau perempuan kan ada itu, palang merah. Itu kan katamu, tapi kan tidak terpublikasi. Astagfirullahaladzim. Ya. Cantika. Ya Jadi, Mr. Ji. minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin ya. Minal aidin wal faizin Mr. Ji, saya mohon maaf lahir dan batin. Iya. Kamu tahu nggak kalau saya Sampaikan juga kepada ibu, kepada cucunya. inilah masalahnya karena di sini tuh kosong. Kosong, pada pergi ya Mr. Ji. Kosong blong. Cucu saya ada di Kalimantan. Lu Mr. Ji sendirian ya? Sendiri. Oh sudah, saya terbang ke sana tak temani. Ogah. Kamu, itu kan aneh ya. Iya. Palang merah tadi, bukan palang biru. Lah kok mau terbang? Parah ini. Jangan gitu dong. Loh, terbang ke sana itu bukan ke rumahnya Mr. Ji. Paling pulang kampung ya kan?